banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya, tidak tahu hikmahnya, kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ, sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Perspektif para filosof timur. Ini para filosof timur ini dulu kita belajar Taoisme, Konfusianisme, dan lain-lain. Kalau menurut para filosof timur secara umum, penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang, pengetahuannya kurang dalam. Jadi penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup. Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berpikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya, maka dia harus memperbaiki kesalahan ini, kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur, berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya waktu kita belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi begitu kita buka beberapa simpul pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa oh iya ya ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya, tidak tahu hikmahnya, kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ, sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini, bahwa penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filosof timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah, ini cara berpikir semacam ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi
Tidak melihat ke masalah, tapi melihat ke manusianya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita anggap sebagai sumber penderitaan, itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna, dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya. Kita lanjutkan. Tadi dari barat sudah, dari timur sudah. Sekarang kita pahami dari perspektif agama-agama. Perspektif agama-agama ini insya Allah kita semua sudah dapat dari 2 minggu yang lalu, dan banyak wacana yang kita baca dari banyak sumber bahwa hidup ini memang banyak ketemu dengan penderitaan yang itu secara umum adalah bisa merupakan cobaan dan ujian, bisa merupakan pembersihan atau pengampunan dari dosa-dosa, bisa juga merupakan bagian dari perjuangan untuk sampai pada Tuhan. Nih, biasanya dalam agama-agama melihat penderitaan itu satu di antara 3 ini. Ada kalanya penderitaan itu merupakan ujian, cobaan, ya. Yang namanya ujian kan berarti pada akhirnya kita akan dapat reward kalau lulus. Orang yang punya perspektif ini melihat apapun, mengalami apapun akan dipandang sebagai ujian yang harus dia selesaikan, dia carikan solusi yang tepat sehingga akhirnya dia dapat pahala, dia dapat balasan, dia dapat kebahagiaan dari Tuhan. Itu gaya pertama. Gaya kedua, penderitaan harus kita alami untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan. Nanti banyak dalil yang menyatakan bahwa kalau kita diberi sakit, kalau kita mendapat musibah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Atau yang ketiga, penderitaan adalah jalan yang harus ditempuh supaya orang bisa sampai pada Tuhan. Untuk menuju Tuhan itu kan banyak usaha, banyak upaya, banyak hal yang harus kita korbankan. Entah kecil, entah besar, entah kita anggap berat atau kita anggap biasa atau kita anggap ringan. Tapi kan di situ ada perjuangan, ada pengorbanan. Ketika ada pengorbanan ya pasti ada sedikit atau banyak rasa menderita. Kita disuruh zakat, itu kan tidak enak. Menderita, kita sebagian harta kita dikasihkan ke orang lain padahal kemarin mencarinya capek. Kita menyebutnya pengorbanan, tapi itu kan kita jalani demi bisa sampai pada Tuhan. Disuruh haji, berapa sekarang biayanya haji? Sholat 5 waktu, itu kan pengorbanan mungkin di tenaga, pengorbanan mungkin di waktu meskipun sebentar. Kan tidak ada orang yang sholatnya lama hari ini, mestinya kan ya sebentar-sebentar. Tapi kan kadang sebentar itu kan rasanya beratnya luar biasa. Semacam penderitaan, pengorbanan yang hebat. Tapi kita jalani saja, kenapa? Biar bisa sampai pada Tuhan. Nah, ini perspektif tentang penderitaan. Saya miskin tidak apa-apa asal Allah ridho. Nah, itu perspektif tentang penderitaan. Biar kita diridhoi oleh Allah. Nah, jadi agama-agama secara umum punya ciri 3 ini ketika membahas penderitaan. Yang paling terkenal di antara agama-agama yang menonjol sekali konsepnya tentang penderitaan kan Buddhisme. Dulu kita pernah membahas tentang Buddhisme ya. Dalam Buddhisme penderitaan ini kan hakikat hidup. Jadi hidup ini hakikatnya menderita. Ini selaras dengan
pengalamannya Siddhartha Gautama. Kalau dalam Buddhisme, penderitaan ini dikenal sebagai dukkha. Kata-kata ini diserap dalam bahasa Indonesia nanti jadi kata-kata yang artinya juga penderitaan, yaitu dukkha. Biasanya ada kalimat selanjutnya dukkha derita, karena memang artinya dukkha itu penderitaan. Hidup ini pasti dukkha isinya, penderitaan. Penderitaan itu bisa penderitaan yang biasa, dukkha, misalnya sakit fisik, nah itu dukkha. Sariawan, sakit gigi, sakit perut, nah itu dukkha, penderitaan biasa. Ada penderitaan karena perubahan. Kalau dalam Buddhisme istilahnya viparinama dukkha. Misalnya menderita karena putus cinta, menderita karena terpaksa harus hidup dengan orang yang kita benci, menderita karena ditinggal orang yang kita sayangi, dan seterusnya. Ini kan terjadi perubahan. Itu sakit. Jadi karena apa? Karena situasi baru itu kan menyakitkan. Kemarin bersama, berdua, sekarang sendiri, itu kan menyakitkan. Kemarin tidak punya teman sekacau ini, sekarang punya teman sekacau ini. Akhirnya tiap hari makan hati. Ya, itu kan karena perubahan, itu juga dukkha. Kemarin tinggal di sana, hawanya panas sekali, orangnya marah-marah terus. Sudah terbiasa terhanyut ikutan marah-marah. Sekarang ganti situasi, isinya bukan orang marah-marah lagi, tapi orang pendiam semua. Itu kan menderita. Jadi penderitaan karena perubahan. Intinya tidak tercapainya keinginan, sehingga kita sedih, sehingga kita merasa gundah, dan seterusnya. Itu namanya viparinama dukkha. Yang ketiga, penderitaan karena kita sebagai manusia. Ini yang disebut penderitaan sebagai hakikat hidup. Bahwa sebagai manusia kita ini lahir dengan karakter manusia yang lemah, banyak keterbatasan, tidak berdaya, nantinya tua dan juga mati. Ini kalau cerita tentang keterbatasan manusia, kalau manusia berhubungan dengan Buddhisme, ini saya ingat dulu saya zaman kuliah suka sekali baca cerita-cerita dari tradisi cerita-cerita Cina yang banyak serialnya itu. Yang saya ingat ada serial yang judulnya Golok Pembunuh Naga. Itu tokohnya Zhang Wuji. Saya masih ingat itu, Tio Buki. Dia ini ketua aliran, namanya aliran Ming. Ini hubungannya sama penderitaan. Jadi aliran Ming ini kalau pakai istilah Tiongkok namanya Ming Jiao. Ming Jiao itu agama cahaya. Ini aliran ini untuk orang-orang Tionghoa yang menganut agama. Dulu agama ini disebut sesuai nama pendirinya, yaitu Mani, dari Persia. Sehingga agama ini dikenal dengan nama Manikaisme. Meskipun ketika masuk Tiongkok nanti terpengaruh oleh Buddhisme dan Zoroastrianisme, Zoroaster dan Buddhisme. Nah, yang saya ingat dari novel ini cerita Golok Pembunuh Naga ini yang ngarang namanya Jin Yung. Ada satu syair yang bagus dari aliran agama cahaya Ming Jiao ini, yang saya ingat sampai sekarang, yang kalimatnya begini kurang lebih maksudnya. Hidup apa senangnya, mati apa susahnya. Kasihan manusia di dunia, selalu hidup menderita. Itu kalimat ini menurut saya menarik. Ini ada bau Buddhismenya. Jadi apa sih kesenangan hidup ini?
sampai kita mati-matian berusaha untuk meraihnya. Hidup apa senangnya? Mati apa susahnya? Apa sih susahnya mati ini sehingga begitu takutnya kita dengan kematian? Kasihan manusia di dunia selalu hidup menderita. Kasihan sekali orang-orang itu ya, hidupnya jadinya susah terus. Tidak ada senengnya. Kenapa? Harusnya dunia ini seneng, akhirnya tidak seneng karena begitu terobsesi mengejar-ngejar kesenangan dunia. Padahal sebesar apa sih kesenangan dunia itu? Kita juga begitu takut, begitu parno dengan kematian. Padahal apa iya sih kematian itu begitu negatifnya, begitu menyusahkannya. Nah, ini saya dapatnya dari novel, tapi menarik untuk menggambarkan bagaimana agama Manikaenisme ini menganggap bahwa sudahlah, hidup jangan terlalu diambil serius. Hidup itu menyenangkan tapi juga tidak sebegitunya. Mati itu menyedihkan tapi juga tidak sebegitunya. Yang susah kalau orang terlalu memberati hidup, terlalu takut dengan kematian, akhirnya selalu hidup menderita. Nah, jadi kembali ke Buddhisme tadi, salah satu agama yang menganggap hakikat hidup intinya adalah duka atau penderitaan adalah Buddhisme. Sebabnya apa? Penderitaan itu ada dua, tanha sama avijja. Jadi tanha itu nafsu, kalau avijja itu kebodohan, kegelapan batin. Kebodohan berarti tadi ya, kurangnya pengetahuan. Kemudian kalau tanha itu nafsu, keinginan yang tidak terkendali, hasrat yang tidak terkendali. Jadi ternyata hidup kita ini menderita ketika hasrat kita tidak bisa kita kontrol dan pengetahuan kita terbatas. Berarti solusinya bisa menyatukan tadi antara timur dan barat. Kalau Schopenhauer tadi inginnya kita mengontrol nafsu, mengontrol hasrat. Dan banyak pikiran timur menganggap bahwa kuncinya di pengetahuan. Ternyata ya memang dua-duanya. Bagaimana kita bisa mengontrol nafsu, mengontrol diri kalau kita tidak punya pengetahuan tentang diri kita sendiri? Berarti memang dua-duanya penting. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.